Oke, kita kembali lagi di channel YouTube Padepokan Malam Kliwon di podcast Malam Kliwon. Yoi, Udah. masing-masing mulu. Teman-teman subscribe dulu ya. Kita soalnya banyak yang komen gitu le. Ini channel bagus, kenapa subscriber kagak nambah-nambah ya gitu. Ya nggak apa-apa. Makanya kita minta bantuan ke yang nonton. Mudah-mudahan setelah 2 episode yang akan teman-teman tonton, kita akan collab dengan salah satu channel horor terbesar di Indonesia. Siapakah dia? Masa info-info. Siapakah dia? Deddy Corbuzier bukan. Adalah ya, ditunggu aja. Oke. Channelnya ya keren lah pokoknya. Keren lah pokoknya, kita mah remah-remah. Sorry. Nyangkut anjir. Oke, masih. ini cerita dari teman Kliwon berjenis kelamin perempuan. Wah, lumayan gender loh. Kok main gender? Enggak ya. Halo Bang Danu dan Bang Bimo serta semua teman Kliwon ya, dan pendengar podcast Malam Kliwon. Tolong samarkan nama saya dengan panggilan Cia saja ya. Cia. Kisah saya ini bermula pada saat saya SMP kelas 2. Pada saat itu saya diajak pergi ke suatu tempat wahana bermain oleh keluarga saya. Karena pada hari itu kakak saya yang kuliah di daerah itu sedang libur semester dan pulang ke rumah bertepatan dengan papa saya yang juga sedang libur kerja. Sejujurnya saya sudah menolak ikut karena harus sekolah dan ada ulangan di jam pagi. Tetapi karena kakak saya maksa, akhirnya saya sekolah setengah hari. Saya bersekolah di salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Bogor, yang tepatnya ada di samping sebuah rumah sakit. Namanya sekolah samping rumah sakit, pasti banyak sekali cerita-cerita horor yang beredar di sekolah saya. Iya. Apalagi di belakang SMA-nya itu sering beredar isu bahwa itu kamar mayat. Saya berada dalam keluarga yang sebenarnya sudah terbiasa akan hal-hal mistis. Terutama mama saya yang dulunya tuh memiliki kemampuan untuk ngelihat, bahkan berinteraksi dengan mereka yang gak terlihat. Kalau dilihat dari background family saya, gak heran, karena opa saya tuh merupakan orang terpandang di Banten yang terkenal dengan hal-hal mistis. Setahu saya, hanya kakak pertama saya yang diturunkan kemampuan tersebut. Namun hanya bisa ngerasain aja, gak sampai melihat dan berinteraksi. Setelah selesai menyelesaikan ulangan sekitar jam 10 siang, mama saya datang ke sekolah untuk ngejemput saya. Di mobil udah ada papa saya, kedua kakak saya, dan pacarnya kakak saya. Setelah saya selesai ganti baju, mobil melaju ke arah tempat wahana bermain yang ada di kota. Sebenarnya saya dan keluarga udah beberapa kali mengunjungi tempat ini. Seperti biasa, papa saya membelikan tiket dan kami bermain dengan penuh rasa bahagia. Karena pada hari itu weekdays, sehingga tempat itu tidak terlalu ramai, bahkan cenderung sepi. Hanya beberapa wahana aja yang harus antri. Tepat pukul 4 sore, kakak saya mengajak saya menonton pertunjukan api gitulah, yang cuma tayang tiap jam 4 sore. Dari jauh saya ngelihat ada orang yang duduk di depan gerbang masuk pertunjukannya bersama anaknya yang saya rasa masih kecil. Karena anaknya kayak muter-muter sambil ngerangkak gitu. Tapi kalau dilihat lagi, orang itu seperti patung yang bergerak aja. Semakin dekat saya menuju gerbang, saya merasa semakin gak beres. Dan saya terus deg-degan karena ibu dan anak itu terus memperhatikan saya. Karena rasa takut saya yang menggebu-gebu, alhasil saya bilang ke kakak kalau saya gak mau nonton acara itu. Namun lagi-lagi saya harus nurutin keinginannya. Saya tepat berada di depan gerbang pertunjukan itu. Dan kagetnya, saya berhasil melihat dari dekat. Ternyata ibu dan anak itu hanya tersisa tulang dan beberapa helai rambut yang bisa dihitung jari. Keduanya merangkak. Anjir, merinding gue.
Kalau dijelasin sebenarnya kayak tengkorak gitulah. Tapi di beberapa tempat masih ada sisa-sisa kulit yang hampir lepas dari tulang. Pada saat itu saya kaget dan terdiam. Mama saya langsung menggenggam tangan saya dan menarik saya masuk ke dalam gedung itu. Namun sialnya, saya sudah sempat saling tatap dengan sosok tersebut. Setelah itu saya menangis minta pulang tanpa ada yang tahu hal yang saya alami. Iya. Beberapa hari kemudian badan saya panas dan katanya sering ngigo sendiri. Oh. Kayak sedang ngobrol dengan seseorang tapi dalam keadaan tidur. Akhirnya saya dibawa ke teman mama yang biasa mendoakan mama saya lebih tepatnya. Dan bener aja, ternyata sosok yang saya lihat itu ikut dan ternyata minta tolong untuk mencarikan badannya agar kembali utuh. Setelah dijelaskan, ternyata mereka itu adalah ibu dan anak korban kecelakaan salah satu wahana yang ternyata sempat mengalami kesalahan teknis, sehingga wahana itu terbakar dan mereka berdua gak selamat. Segitu aja bang cerita gue. Semoga bisa dibacakan. Kapan-kapan gue cerita lagi ya, karena semenjak hari itu gue jadi semakin sensitif. Maaf kalau ceritanya berantakan dan kepanjangan. Thank you abang-abang. Thank you. Anjir, ini wahana apa ya? Wahana itu lucu banget nih loh wahananya. Banyak ya di Bogor dah. Akademi Pelawak Indonesia kan. Nah, Wahana api tadi. bukan dong. Itu ntar ada monox kalau gitu. Ada bajai, ada limau, ada SOS. Enggak. Wahana api, tai banget. Wahana apa ya? Coba aja wahana yang ada jam 4 sore. Coba gua lihat dulu deh. Wahana api. Enggak, ininya aja. Tempatnya aja gitu. Kok ada tengkorak ya? Oh, tapi nggak tahu deh, bener apa enggak. Iyalah, gua nggak tahu. Pokoknya tuh dua sosok itu kata orang pinternya gitu ya. Mungkin jin yang menjelma jadi dua orang korban kecelakaan wahana. Iya. Itu. Apa sih? Berarti mah dia bisa ngelihat ya. Oh, maknya notice ya. Maknya notice tuh. Anjir, anak gua ngelihat lagi. Yuk, dalam gitu. Kecelakaan wahana ya? Iya. Duh, berarti bisa teridentifikasi dong. Harusnya. Tapi biasanya kan kalau kecelakaan di sebuah wahana gitu selalu ditutup dari media ya. Tapi kan langsung ini sampai di-close. mati, Pak. Lah yang dulu juga kan, cuman gak ke blow up leh. Banyak tau. Ya memang sih sampai mati kisah ini kan ku jaga hingga berakhir nafasku. Sampai mati kisah ini kan ku jaga hingga berakhir. Mau RBT seperti ini nafasku. Ingat ke iklan itu? Putih Lagunya segitu doang. Iya. Mati. Ya mungkin teman Kliwon yang menemukan bisa drop di kolom komen ya. Menemukan si tengkorak itu. Jangan dong. Menemukan si pemain atraksi wahana api tadi. Gitu. Gitu. Gue pernah nyoba sekali doang gitu. Berani lu? Berani. Kebakar gak? Ya Alis langsung gue gituin. Kan itu kan lo ngumur ini kan apa, minyak tanah? Premik kan. Emang premik? Bukan dong. Bukan kan. Biosolar. Gak taunya pakai mulut ya, gak ada apinya ya. Coba berani gue nih. Gak ada apinya. Wahana api apa aja sih? Soalnya, main bola api. Soalnya gue sering lihat yang gagal-gagal itu loh, bocah-bocah. Iya, yang kebakar. Iya. Alisnya pada rontok. Goblok banget ya. Lagian sih. Serem. Kalau nggak ini nyembur kan. Nah kan ada sisa-sisanya tuh. Iya. Bleber ke sini. Nyemburnya tuh harus buah gitu. Iya, harus kuat kan. Gitu apa? Seru gitu. Terus apinya gitu. Dengan pakai baygon loh begitu. Ya itu lebih aman sepertinya ya daripada pakai mulut.
Bisa buat tawuran tuh dulu. Lah iya Cil ya. Pakai parfum. Pakai pengharum ruangan. Pakai mulut doang. Nggak ada apinya. Aduh. Wahana bola blatter. Iya. Nggak taunya wahana logistik le. Ada kurir. Anjing. Kurir. Logistik. Dah. Dah. Terima kasih ya Mbak Cia. Jangan lupa subscribe kita. Dadah. Dadah Mbak Cia, adiknya Duo dan adik yang nomor 3 Tigo. Cie. Oh Cie.